Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen pengampu Ade Yuda Astina, SST MKes, dan rekan-rekan mahasiswa serta seluruh peserta yang hadir pada perkuliahan kita kali ini. Terima kasih atas kehadiran Anda semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia kesehatan, yaitu kanker payudara pada wanita muda. Seperti yang kita ketahui, kanker payudara adalah salah satu jenis kanker yang memiliki angka kejadian tertinggi pada wanita seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Penting bagi kita semua untuk memahami epidemiologi, faktor risiko, serta langkah-langkah pencegahan dan penanganannya, terutama pada kelompok wanita muda yang seringkali kurang terdeteksi. Nah, saya berharap perkuliahan kita kali ini dapat berlangsung dengan interaktif dan penuh manfaat bagi kita semua. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai sesi ini. Saya persilahkan kepada narasumber pertama, Omang Winda Sari, untuk memaparkan materi mengenai kanker payudara pada wanita muda. Waktu dan kesempatan saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kanker payudara. Kanker payudara adalah jenis kanker yang berkembang dari sel-sel di jaringan payudara. Kanker ini terjadi ketika sel-sel abnormal di payudara tumbuh secara tidak terkendali dan membentuk massa atau tumor. Tumor ini bersifat jinak atau tidak menyebar atau ganas berpotensi menyebar ke jaringan lain. Faktor risiko kanker payudara pada wanita muda ada 4. Yang pertama, genetik, kedua gaya hidup, ketiga hormonal, dan keempat paparan radiasi. Upaya meningkatkan kesehatan tentang kanker payudara. Yang pertama ada distribusi materi, edukasi seperti membuat pamflet, poster, dan video pendek. Kedua ada penyuluhan bahaya merokok dan minuman alkohol. Ketiga ada penyuluhan tentang pola makan sehat, gaya serat, dan rendah lemak. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, mengadakan kegiatan bersama komunitas seperti senam bersama. Yang kelima, perubahan pola gaya hidup. Yang keenam, penyuluhan kesehatan di tempat kerja atau fasilitas umum tentang pentingnya deteksi kanker payudara dini. Selanjutnya, pencegahan kanker payudara pada wanita muda. Yang pertama, gaya hidup sehat, yaitu olahraga teratur, pola makan seimbang, berat badan ideal, batas alkohol, dan hindari rokok. Yang kedua adalah pemeriksaan rutin, pemeriksaan payudara sendiri atau sadari, pemeriksaan klinis atau USG payudara. Yang ketiga ada hindari paparan zat berbahaya seperti radiasi dan zat kimia. Yang keempat ada edukasi dan kesadaran. Yang pertama edukasi diri, yang kedua kesadaran faktor risiko. Yang kelima ada konsultasi medis, penilaian risiko genetik, diskusi hormon. Nah, dan yang terakhir ada vaksinasi, vaksin HPV atau Human Papilloma Virus. Ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini ada penyembuhan kanker payudara. Penyembuhan kanker payudara pada wanita muda melibatkan pendekatan yang komprehensif mulai dari diagnosis dini hingga terapi yang disesuaikan dengan kondisi individu. Berikut adalah beberapa upaya yang biasa dilakukan. 1. Pengobatan bedah, yaitu ada lumpektomi atau pengangkatan tumor, dan mastektomi, yaitu pengangkatan seluruh payudara. Kedua ada terapi sistematik, yaitu kemoterapi, yaitu obat-obatan untuk membunuh sel kanker. Kemudian ada terapi hormon, yaitu tamoxifen atau inhibitor aromatase. Dan ada terapi target, yaitu obat-obatan untuk protein spesifik.
Next. Selanjutnya ada radioterapi, yaitu radiasi eksternal dan radiasi internal. Selanjutnya ada imunoterapi, yaitu meningkatkan sistem kekebalan tubuh untuk melawan kanker. Selanjutnya ada pendekatan holistik, yaitu dukungan psikososial, yaitu konseling dan terapi mental. Kemudian ada gaya hidup sehat, yaitu nutrisi baik, olahraga, dan hindari alkohol dan merokok. Selanjutnya ada pemantauan dan tindak lanjut, yaitu pemantauan rutin untuk mendeteksi kekambuhan dan mengelola efek samping. Next. Kemudian ada upaya pemulihan atau rehabilitas, yaitu satu rehabilitasi fisik, yaitu ada fisioterapi, membantu memulihkan kekuatan otot, fleksibilitas, dan mobilitas terutama pada lengan yang terdampak atau misalnya setelah operasi. Kemudian pengolahan limfedema, yaitu jika terjadi pemekatan pada lengan akibat pengangkatan kelenjar getah bening, terapi pijat limfaktif atau penggunaan sleeve kompresi dapat membantu. Dan ada olahraga ringan seperti yoga berjalan kaki untuk menjaga kebugaran dan mempercepat pemulihan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, yang kedua yaitu pendampingan psikososial, yaitu konseling psikologis untuk membantu mengatasi stres, kecemasan, atau depresi yang mungkin timbul setelah diagnosis atau selama pengobatan. Berikut edukasi keluarga, yaitu untuk melibatkan keluarga untuk memberikan dukungan moral dan memahami kebutuhan pasien. Yang ketiga, pemulihan nutrisi dan gaya hidup, yaitu konsultasi nutrisi, pola makan sehat, kaya sayuran, buah, protein tanpa lemak, dan rendah gula dapat mempercepat pemulihan. Berikut hindari kebiasaan buruk, berhenti merokok, dan mengurangi konsumsi alkohol untuk mendukung kesehatan tubuh. Dan yang keempat, perawatan medis lanjutan, yaitu kontrol rutin, menjaga jadwal pemeriksaan berkala dengan dokter, memastikan tidak ada kekambuhan atau komplikasi. Berikut terapi hormon atau obat tambahan, jika diperlukan sesuai saran dokter. Dan yang kelima, peningkatan kesejahteraan emosional, yaitu aktivitas relaksasi seperti meditasi, mindfulness, atau hobi yang menyenangkan untuk mengurangi stres. Dan yang terakhir, pengelolaan citra tubuh, menggunakan prostesis payudara atau menjalani rekonstruksi payudara jika diinginkan. Baik, adapun kesimpulannya yaitu kanker payudara pada wanita muda dapat dicegah melalui deteksi dini dan penerapan gaya hidup sehat. Pemeriksaan rutin dan pemeriksaan klinis sangat penting untuk menemukan kanker pada tahap awal. Jika terdiagnosis, pengobatan kanker payudara melibatkan pendekatan komprehensif termasuk bedah, radioterapi, dan imunoterapi. Selain itu, dukungan psikososial dan rehabilitasi fisik juga berperan penting dalam pemulihan pasien dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Rehabilitasi meliputi fisioterapi, pengelolaan limfedema, pemulihan nutrisi, serta dukungan emosional untuk membantu pasien menjalani proses pemulihan secara optimal. Baik, sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab. Terima kasih kepada teman-teman sekalian atas pemaparan materi yang sangat informatif. Nah, jika ada pertanyaan, silahkan menuliskan di kolom chat, di kolom komentar.
Demikianlah diskusi kita mengenai kanker payudara pada wanita muda. Terima kasih kepada teman-teman sekalian atas pengetahuan yang telah dibagikan dan juga kepada seluruh peserta atas partisipasinya. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat meningkatkan kesadaran kita terhadap bagaimana pentingnya deteksi dini dan pencegahan kanker payudara. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Semangat. Saya tutup pertemuan kita kali ini. Terima kasih.